lagi minggu ini dengan Kak Tresya dan Devin. Sebelum kita memulai ibadah pada minggu hari ini, enaknya kita stretching dulu yuk, biar badan kita lebih rileks, ya nggak Devin? Iya Kak. Devin mau? Mau Kak. Ayo kita mulai. Kita stretching dari tangannya dulu yuk. Tangan kirinya. Tangan kanannya Devin. Ke atas. Oh, pinggangnya. 1, 2, 1, 2. Nah, udah cukup ya stretchingnya Devin? Ya sudah Nah, Kak. sekarang kita mau kasih tahu tema untuk minggu ini. Tema minggu ini apa ya? Devin tahu nggak? Tahu Kak, tema minggu ini adalah pemenang memperkatakan firman kisah Yosua dan Kaleb. Oh, jadi kita akan belajar tentang kisah Yosua dan Kaleb ya Devin? Iya Kak. Tapi kakak nggak tahu tuh siapa itu Yosua dan Kaleb. Yosua Devin tahu? Tahu Kak, Yosua dan Kaleb adalah dua pengintai yang membawa kembali laporan yang baik dan percaya bahwa Allah akan membantu mereka berhasil. Hanya mereka berdualah laki-laki dari generasi mereka yang diizinkan untuk pergi ke tanah yang dijanjikan setelah waktu pengembaraan selesai Kak. Oh, makasih ya Devin. Kakak Iya, dan Kak. teman-teman di rumah jadi tahu siapa itu Yosua dan Kaleb. Iya, Adik-adik Kak. di rumah, kalau mau tahu lebih banyak lagi tentang kisah Yosua dan Kaleb, kalian harus ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh ya, supaya kita semua mendapatkan pengurapan dan berkat dari Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Kita berdoa akan dipimpin oleh Devin. Oke teman-teman, mari kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah bernafas di hadapan Tuhan. Juga berkati supaya COVID-19 dan Omicron supaya cepat berakhir ya Tuhan. Juga berkati supaya kami yang mau memulai ibadah kami ya Tuhan, supaya baik-baik saja ya Tuhan. Juga berkati supaya kami yang mau beraktivitas seperti biasa supaya baik-baik saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus juga berkati supaya semua teman-teman kami supaya menonton video ibadah dari awal sampai terakhir ya Tuhan, dan mereka bersungguh-sungguh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Let's pray and worship. Shalom semuanya. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri, kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Yuk adik-adik berdiri, kakak undang untuk sama-sama kita berdiri ya. Ayo persiapkan hatimu, kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Siapa yang siap? Yang siap katakan yes. Kakak belum dengar, yang siap katakan yes. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Sudah siap ya? Oke, ayo Kak. Ayo digoyang badannya ya. Kasih senyum yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ayo yang semangat adik-adik. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Ayo adik-adik, Kebesarannya diceritakan. mana suaranya? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Ayo siap-siap. Allahku dahsyat Berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Tolong oh. dari awal ya adik-adik. Amin. Yuk. Dari utara ke selatan Terdengar pujian bagi Allah. Amin. Dari barat sampai ke timur. Yes. Nama Yesus disanjung Tinggi. dari Pulau-pulau,
Kuasanya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah, gunung-gunung yang tinggi. Siap-siap ya. Yo, Allah ku dahsyat, berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. tinggikan Tangannya yuk. namamu. Allah Ku dahsyat, berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. tinggikan namamu. Allah Ku dahsyat, berkuasa. suruh bumi Ayo adik-adik, menyembah. kita lompat sama-sama yuk. Allah Ku dahsyat, berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. tinggikan namamu. Allah ku dahsyat. Haleluya. Amin. Allah siapa yang dahsyat, Kak? Allah kita, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Coba sekarang tepuk tangan lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Oke, silakan Kak. Mari adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Siapkan hati kita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo siapkan hatimu adik-adik. Kita mau datang sama Tuhan Yesus. Kita mau sembah Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua yuk. Kita mau nyanyi lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu. Dengan Sayapmu. Ayo adik-adik buka suaramu buat Tuhan Yesus. dalam kuasamu. Di saat Di saat badai bergerak, ya Tuhan Yesus, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupiku. Amin. Dengan Sayapmu. naungiku Ya Yesus. dalam kuasamu. Katakan di saat Di saat badai bergelora, ya ku Tuhan. akan terbang Ya Yesus. bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Saat badai Bergelora. ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Mari adik-adik kita sembah Tuhan, bilang terima kasih. Ayo adik-adik kakak undang untuk berdiri sama-sama yuk. Haleluya. Angkat tanganmu dua-dua. Terima kasih. Ayo kita mau sembah Tuhan Yesus. Haleluya.
Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami tetap berkata Tuhan, bahwa Tuhan Yesus baik di hidup kami. Tuhan Yesus begitu baik di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Adik-adik, yuk semuanya tutup matamu, lipat tanganmu, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, buat ibadah yang sudah kami laksanakan Tuhan. Meskipun di rumah kami masing-masing Tuhan, kami percaya Engkau mengurapi setiap adik-adik kami Tuhan. Engkau mengurapi setiap adik-adik kami Tuhan. Dari adik-adik kami yang balita sampai kelas besar ya Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap pujian, penyembahan, nyanyian yang mereka nyanyikan untuk-Mu Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan, kalau sebentar adik-adik kami akan mendengar sebagian pada firman-Mu Tuhan, berikan telinga yang baik kepada mereka Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam di hati mereka, dan mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu hari ini. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, tema kita kali ini yaitu pemenang memperkatakan firman. Kita akan belajar dari kisah Yosua dan Kaleb yang terdapat di dalam Bilangan 13 dan 14. Nah adik-adik, seperti yang kita ketahui sebelumnya dan cerita firman Tuhan bulan lalu, kita tahu bahwa bangsa Israel dipimpin Tuhan melalui Musa untuk keluar dari tanah Mesir. Betul adik-adik, mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Kalian masih ingat gak? Ada berapa mukjizat yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir? Berapa? Banyak. Iya, banyak banget adik-adik. Kalian bisa sebutkan apa aja yang kalian masih ingat? Iya, betul. Waktu Tuhan membelah laut adik-adik. Setelah itu apa? Tuhan menyediakan makanan. Betul. Tuhan menyediakan apa? Minuman. Iya, Tuhan menyediakan air juga. Dan juga apa? Tuhan menyediakan tiang awan dan tiang api. Dan masih banyak lagi adik-adik. Dan setelah itu kalian tahu Tuhan berfirman kepada Musa adik-adik. Nah sekarang kita baca ya di Bilangan 13 ayat 1 sampai 2. Sudah, bilangan ini terdapat di dalam perjanjian lama ya adik-adik. Yang sudah ketemu katakan yes. Belum semuanya nih, coba sekali lagi. Yang sudah ketemu katakan yes. Oke, nah kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bilangan 13 ayat 1 dan 2. Kedua belas pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Nah adik-adik, setelah mendapatkan perintah ini, Musa akhirnya memilih 12 orang dari masing-masing suku untuk menjadi pengintai adik-adik. Kalian tahu kenapa 12? Iya, karena jumlah suku Israel ada 12 atau jumlah anak Yakub ada 12 ya adik-adik setelah diubah namanya menjadi Israel. Nah, kalian tahu nggak apa itu mengintai? Mengintai itu sama dengan mengamati adik-adik, mengamati sekeliling. Dan pada saat ini mereka disuruh untuk mengamati sebuah tanah yang sangat luas, yaitu tanah Kanaan. Iya betul adik-adik. Mereka mengintai. Akhirnya ke-12 orang terpilih ini adik-adik, mereka pergi dari padang gurun, mereka pergi ke Kanaan untuk mengintai sekeliling tanah Kanaan adik-adik. Setelah sampai di sana, mereka mulai berjalan adik-adik dan mereka melihat bahwa keadaan tanah di sana sangat bagus adik-adik, sangat subur. Dan mereka juga lihat, wah ternyata orang-orang yang ada di tanah Kanaan ini mereka berkelompok
Terus mereka lihat lagi, wah ternyata orangnya itu sangat besar adik-adik, bahkan melebihi mereka. Tapi mereka juga lihat adik-adik bahwa buah-buahan yang dihasilkan di tanah Kanaan itu buahnya yang sangat besar adik-adik. Bahkan karena disuruh untuk mengambil bukti, mereka mengambil buah anggur 1 tandan adik-adik. Dan kalian tahu mereka harus membawa anggur 1 tandan itu harus dengan 2 orang adik-adik dengan kayu di pundaknya. Karena apa? Karena buahnya sangat besar dan sangat berat. Akhirnya setelah 40 hari mereka kembali ke tempat semula adik-adik. Yaitu mereka kembali kepada Musa di padang gurun adik-adik. Setelah itu 10 pengintai melaporkan apa yang dia lihat adik-adik. Mereka bilang, Musa, tanah Kanaan sangat subur, sangat bagus, berlimpah susu dan madu. Lihat, kami membawa anggur. Lihat juga, kami membawa buah ara dan delima yang sangat besar. Dan rasanya juga pasti sangat enak. Tapi, dia bilang, orang-orang yang tinggal di sana itu mereka berasal dari keturunan Enak. Badan mereka itu sangat besar. Bahkan kita nggak bisa ngelawan mereka. Kita sangat kecil. Nanti yang ada kita akan mati kalau lawan mereka. Udahlah, kita nggak usah ke sana. Lebih baik kita di padang gurun aja. Kalau enggak, kita balik lagi aja ke Mesir. Coba deh kalau enggak di sini, siapa nih yang mau kita ke Mesir aja daripada kita mati nanti di sana. Akhirnya mereka bilang, ya kita harus cari 1 orang. Tapi ada 2 orang pemuda yang berkata lain adik-adik. Mereka bilang gini, stop. Coba deh kalian lihat di sana tanahnya itu sangat besar, sangat berlimpah susu dengan madu. Lihat deh yang kita bawa, ada anggur kan, besar banget. Ada buah delima juga, ada buah ara juga. Semua sangat besar dan hasilnya sangat bagus. Kita pasti bisa. Coba ingat lagi, Tuhan sudah berfirman bahwa tanah itu diberikan kepada kita. Jadi Tuhan juga yang akan membantu kita. Tapi adik-adik, 10 orang pengintai yang lainnya dan banyak penduduk yang ada di situ, mereka bilang, enggak mungkin. Mereka itu berasal dari keturunan Enak. Mereka itu badannya besar-besar. Kita nggak akan kuat. Udah, kita mundur aja. Yuk, sekarang kita pilih aja nih dari salah satu kita nih jadi pemimpin. Udah, nggak usah jadi Musa aja yang memimpin. Kita balik aja lagi ke Mesir. Dan setelah itu adik-adik, kalian tahu Musa, terus dia Kaleb, Yosua, mereka sangat sedih. Mereka berdoa kepada Tuhan, mereka minta ampun. Tapi adik-adik, Tuhan sudah sangat marah kepada bangsa Israel adik-adik. Karena apa? Karena mereka tidak mempercayai Tuhan. Padahal sudah diingatkan oleh Yosua dan Kaleb bahwa Tuhan sudah berfirman bahwa tanah Kanaan yang bagus itu, yang penuh dengan susu dan madu, akan diberikan kepada bangsa Israel. Iya, Tuhan pasti akan memimpin mereka. Tuhan pasti akan membimbing mereka, akan menuntun mereka. Sama seperti ketika Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir adik-adik. Tapi mereka tetap tidak percaya adik-adik. Akhirnya Tuhan berfirman, nanti kalian bisa baca di Bilangan 14 ya, bahwa Tuhan marah. Tuhan bilang gini, karena mereka mengelilingi selama 40 hari, jadi kalian harus mengelilingi tanah Kanaan itu selama 40 tahun. Jadi 1 hari sama dengan 40 tahun. Jadi adik-adik, semua yang sudah, maaf untuk semua yang sudah tua-tua, mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Begitu juga dengan Musa, yang masuk ini adalah Yosua dan Kaleb dan generasinya adik-adik. Karena mereka sudah memutari tanah Kanaan ini selama 40 tahun atas seizin Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, lewat cerita firman Tuhan kali ini kita diingatkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berfirman kepada kita, apapun firman-Nya, Tuhan juga yang pasti akan memberikan kita jalan. Tuhan juga yang pasti akan memberikan kita petunjuk. Kita harus tetap percaya, harus tetap mengandalkan Tuhan. Karena percayalah adik-adik, semuanya
terjadi atas kendali Tuhan. Kita harus ingat Tuhan yang sama menolong bangsa Israel juga Tuhan yang sama dengan Tuhan yang kita sembah. Dia bisa melakukan apapun yang mustahil bagi manusia, semua itu tidak mustahil bagi Tuhan. Yang tidak ada aja bisa Tuhan jadikan ada. Nah, itu cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Kita terus diingatkan untuk memperkatakan firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa memperkatakan firman Tuhan? Tentunya dengan kita sering mendengarkan firman Tuhan. Kita sering membaca Alkitab agar kita mengerti firman Tuhan, adik-adik, agar kita mempunyai iman yang bertumbuh di dalam Tuhan, iman yang kuat di dalam Tuhan. Karena iman itu adalah iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan ya adik-adik. Yuk mulai hari ini sama-sama dengan kakak kita belajar untuk memperkatakan setiap firman Tuhan ya adik-adik. Nah adik-adik, itu cerita firman Tuhan hari ini. Yuk sekarang semuanya siap-siap. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Kakak mau pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Kau sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin kami sampai hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, Retapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. God bless you, dah. Shalom, pengumuman Kids Church kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau papa, mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik semua, sebelum kita selesai ibadah hari ini, yuk kakak ajak semua kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita angkat tangan, kita mau terima berkat dari Tuhan dan kita akan selesai untuk ibadah hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah selesai ibadah, terima kasih buat kesempatan dari Tuhan Yesus. Kami boleh beribadah hari ini. Biar semua penyembahan kami, pujian kami, ibadah kami berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Sekarang Tuhan, sebelum kami selesai, kami mau terima berkat dari Tuhan. Biar Tuhan Yesus memberkati setiap kami semua yang hari ini melihat tayangan ibadah Kids Church Tuhan. Biar kami semua diberkati Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sekolah kami, keseharian kami, kemanapun kami melangkah, Tuhan memberkati kami. Papa mama kami diberkati Tuhan. Pekerjaan dan usaha papa mama juga diberkati Tuhan. Dan kami semua melakukan apa saja yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan membuat kami selalu berhasil. Kami akan menjadi pemenang dan kami akan merebut kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.